Pertama kita periksa dulu, kalau menurut orang Minang kita periksa dari Tambo. Bahasa Tambonya apa? Nah, dari mana Titiak Palito, dari Telong nan Batali, dari mana nenek moyang kita, dari puncak Gunung Merapi. Itu bahasa Tambo seperti itu. Jadi Gunung Merapi sebagai titik berangkat pertama turunnya dan menyebarnya nenek moyang orang Minangkabau ke wilayah yang dihuni sekarang. Jauh sebelum itu ada cerita bahwa sebelum sampai di puncak Gunung Merapi, orang-orang yang sampai ke sana itu adalah keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Kan begitu cerita yang dipahami di Tambo. Iskandar Zulkarnain itu siapa? Iskandar Zulkarnain kalau kita periksa sosoknya ada dua. Kalau Iskandar Zulkarnain yang disebutkan oleh Al-Quran, kan ada itu di Al-Quran. Iskandar Zulkarnain itu masa hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau Iskandar Zulkarnain Alexander the Great itu 350 tahun sebelum Masehi. Berarti 3,5 abad. Nah, ceritanya Iskandar Zulkarnain ini punya 3 orang anak. Yang pertama namanya Maharajo Dipang. Itu dia berlayar sampai ke negeri Cina. Kemudian Maharaja Alif ke benua Ruhun. Nah, Ruhun itu Romawi Timur, itu ke Turki sekarang. Kemudian yang ketiga ada Maharaja Dirajo atau Maharaja Diraja. Inilah yang berlayar kemudian melihat satu bongkahan daratan yang seperti telur itu, itik yang disebut Gunung Merapi itu. Ya dia sampai ke sini. Itu versi Tambo. Kebenarannya bagaimana? Biarkan saja seperti itu sebagai informasi yang kita dapatkan tentang asal usul orang Minangkabau. Jadi kalau Iskandar Zulkarnain yang sebelum Al-Quran tuh fisiknya besar ya. Tidak seperti orang Minangkabau sekarang yang kecil-kecil. Kemudian yang Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great yang keturunan Macedonia atau keturunan Yunani mungkin, itu fisiknya besar. Tapi kok sampai sekarang kecil. Oke, mungkin untuk melihat sejauh mana kebenaran informasi Tambo, kita lihat saja ini sebagai sebuah cerita informasi awal tentang bagaimana asal-usul orang Minangkabau dibangun. Kemudian versi, nah kalau kita belajar IPS dan SD dulu kan sudah diajarkan dari mana asal usul bangsa Melayu, kan disebutkan dari rumpun bangsa Austronesia. Austro ini selatan, Nesos itu pulau-pulau. Pulau selatan itu ya ke sana arah Cina daratan sampai ke Vietnam sampai ke. Nah, kapan mereka ke sini? Ya tersambung juga kalau kita baca buku sejarah Minangkabau, sejarah Indonesia masa prasejarah juga menyebutkan sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dan juga 3,5 tahun sebelum Masehi. Nah, yang 2000 tahun sebelum Masehi itulah yang disebut dengan Melayu tua. Kemudian yang 3,5 abad atau 350 tahun sebelum Masehi itulah yang disebut sebagai Melayu muda. Nah, itu asal usulnya. Jadi untuk mengkoreksinya gampang saja. Benar nak kita dari Austronesia, lihat fisik kita sendiri, jangan lihat kemana-mana. Keturunan Arab mungkin kita besar ya, keturunan Mesir besar, keturunan Turki besar. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, sosok Iskandar Zulkarnain itu kan dua ya. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, Iskandar Zulkarnain yang itu hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Lama sekali itu di wilayah disebutkan tanpa Al-Quran tidak menyebutkan wilayah, tapi itu di sekitar wilayah Arab sana. Tapi kalau Alexander the Great yang 350 tahun sebelum Masehi itu di Yunani, Macedonia tepatnya. Ya. Jadi yang datang ke sini keturunan Iskandar Zulkarnain yang mana?
Alexander the Great tidak punya anak, dia disebutkan mati muda, gitu kan? Ya, dia penakluk dunia juga. Iskandar Zulkarnain yang punya dua tanduk dua tanduk itu dua kekuasaan, dia juga penguasa dunia juga. Karena peradaban itu dia hidup dalam wilayah. Ada wilayah, kemudian ada orang datang, kemudian bikin aktivitas di sana, terbentuklah peradaban. Nah, kalau kita pakai teori 2000 tahun sebelum Masehi, itu terkonfirm bahwa di daerah 50 kota Maes itu kan banyak ditemukan peninggalan megalitikum, seperti ada menhir, ada dolmen, sarkofagus. Sarkofagus itu tempat menaruh mayat orang yang sudah meninggal. Itu 2000 tahun yang lalu, itu mungkin peradabannya hidup di sekitar 50 kota sekarang. Dan itu diduga berasal dari Melayu muda. Tapi peradaban ini tidak berkembang. Tidak ada catatan peradaban ini tidak berlanjut. Tidak berlanjut dalam artian hanya itu yang ditemukan. Tapi kita pakai teori Melayu muda yang sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sepertinya wilayah yang banyak dihuni itu di sekitar daerah Pariangan, Padang Panjang sekarang. Lebih banyak bukti yang ditemukan di sana. Bekas peralatan kerja, bekas rumah, bekas segala macamnya ditemukan. Berarti peradaban itu muncul ya di sekitar Pariangan, yang di 50 kota tidak berkembang. Dan itu juga lah yang menjadi alasan kenapa muncul gelombang kedua kedatangan migrasi orang-orang dari selatan ke Minangkabau di sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Jadi peradaban itu kuncinya apa yang dilakukan oleh manusia di daerah Minangkabau ini, kemudian mengembangkan mulai dari pertanian, kepercayaan, bahasa, teknologi, dan segala macamnya. Itu ciri peradaban seperti itu. Ya. Tidak ada, kalau sejarah itu berbasis kepada 3 sumber. Sumber fisik, kemudian sumber tertulis, kemudian sumber lisan cerita. Sumber fisik, kerajaan tertua itu disebut Dusun Batu Tuo di sekitar Pariangan itu juga. Itu kalau kita perkirakan daerahnya itu di sekitar Pagaruyo. Dusun kerajaan Dusun Tuo. Tapi seperti yang tadi, kita tidak temukan bukti di sana pernah ada kerajaan. Tapi itu berkembang melalui sumber yang ketiga, sumber lisan cerita turun-temurun. Itu kerajaan yang tertua. Jadi Pagaruyung itu udah periode yang belakangan, itu sudah berabad-abad setelah. Jadi antara kedatangan orang Minangkabau pertama 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, itu disebut sebagai masa membentuk peradaban, masa membentuk masyarakat, masa membuat aturan-aturan. Dan yang tertua, kerajaan itu kan bentuk pengaturan masyarakat yang modern pada waktu itu ya. Nah, Dusun Tuo itulah yang tertua. Itulah kerajaan Dusun Tuo. Sumbernya sumber lisan. Tidak ada ditemukan bekas-bekas kerajaan segala macam. Matrilineal itu ada beberapa teori, bahwa teori yang pertama ini berangkat dari falsafah adat alam Minangkabau yang menjadikan alam sebagai sumber belajarnya, atau orang modern sekarang menyebutkan itu learning resources, sumber belajarnya alam. Nah, teori ini mengatakan bahwa orang Minangkabau itu belajar dari alamnya sendiri. Ibu itu merupakan ikatan soliditas terdekat bagi keturunannya.
ibu paling kenal dengan siapa anak-anaknya, dan anak paling gampang mengenal ibunya. Jadi burung itu misalnya kan alam dia, nah itu paling paling awas dengan anaknya, dan anaknya juga paling kenal dengan ibunya, bapaknya mungkin tidak. Jadi secara alami teori ini mengatakan ya, dia belajar dari alam bahwa ibulah sumber pertama dan yang membentuk keluarga, memelihara keluarga. Kemudian sumber yang kedua ini terkait dengan pola pembukaan wilayah. Teori kedua ini pembukaan wilayah. Begitu orang yang datang ke wilayah Minangkabau sekarang buka wilayah, kemudian wilayah yang sudah dibuka, ditaruko istilahnya dalam bahasa Minang, itu kemudian dihuni oleh perempuan. Perempuan tinggal di rumah bersama saudara laki-lakinya atau paman dari jalur mama ya, mama dari jalur kekerabatan ibu. Kenapa dia tidak tinggalkan dengan laki-laki yang lain? Dia lebih percaya kepada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya pasti menjaga ibunya dan saudaranya. Dan kemudian yang suaminya ini lari lagi, bukan lari maksudnya pergi lagi ke wilayah lain, membuka wilayah yang baru. Kalau dia bernasib mujur, untung nasib elok, tidak dimakan harimau, tidak terjadi kejadian-kejadian yang buruk di ketikanya melakukan pembukaan wilayah baru, dia bisa kembali lagi ke rumah istrinya. Kalau tidak makan harimau, dia beristri lagi yang lain. Jadi matrilineal itu datang ke situ. Kenapa sistem matrilineal terbentuk? Karena memang persoalan-persoalan pembukaan lahan yang dia menempatkan perempuan menunggui lahan yang sudah dibersihkan, bisa disiapkan untuk perkampungan. Nah, jadi itu. Kemudian yang cerita-cerita yang lain tidak kita temukan, itu hanya cerita-cerita yang coba dikarang. Jadi terbentuk begitu saja. Jadi teknologi manusia yang paling canggih sejak diciptakan itulah akalnya. Dia membuat seperti itu. Dia tidak membuat teori dulu kan. Dia membuat seperti itu saja, kemudian kita yang menteorikan sekarang menyebut itu sebagai matrilineal. Jadi itulah kalau kita lihat ini fakta-fakta arkeologisnya seperti itu. Nah, siapa yang menjadi kepala keluarga di sana? Kepala keluarga bukan suami, tapi adalah saudara laki-laki dari istrinya itu atau anak laki-lakinya, yang itu disebut mama. Maka kepemimpinan di dalam masyarakat tersebut dipegang oleh saudara laki-laki. Itu yang matrilineal. Karena bapak itu bisa saja pergi ke mana-mana kan, kalau tidak hilang mati itu selingkuh, kawin lagi. Gitu. Mungkin itu dalam konteks konteks kita pahami sekarang ya. Tapi memang itulah kenyataannya, mereka begitu cara membangun masyarakat. Ya, dia kerajaan itu kan abad ke-14. Pagurion itu Minangkabau, tapi Minangkabau bukan Pagurion. Pagurion adalah satu fase baru di mana sistem kerajaan masuk dan sempat berkembang mengurus wilayah alam Minangkabau. Minangkabau itu dulu tidak menggunakan sistem kerajaan. Mereka sistem kepemimpinan berbasis kerabat tadi. Urutan kekerabatan Minangkabau itu yang paling bawah itu rumah tanggo. Rumah tanggo, di atas rumah tanggo ada namanya parui. Parui itu perut ya. Parui itu nenek hitungannya. Nenek punya keturunan ibu kemudian kita. Jadi itu yang parui. Basisnya itu nenek. Kemudian di atas nenek, beberapa nenek itu menghimpun satu namanya kaum. Kaum tetap orang satu keluarga juga. Di atasnya baru suku. Jadi kepemimpinannya cuma itu. Kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinannya bukan dalam basis teritorial atau wilayah. Coba bedakan ketua RT dengan kepala kaum kan beda ya. RT mau orang suku mana, mau saudara siapa, dia urus semuanya.
Tapi kalau yang kaum, orang yang sekerabat dia. Jadi kepemimpinan adat Minangkabau seperti itu, berbasis kekeluargaan. Dia memimpin di lingkup keluarganya masing-masing. Maka mereka yang bertanggung jawab mengurus masyarakatnya dan tidak punya kewajiban mengurus masyarakat yang lain. Beda dengan sistem kerajaan itu basisnya kan teritorial wilayah. Nah, setelah kedatangan Pagaruyung, maka Minangkabau mempunyai dua sistem.